Ya, Bismillahirrahmanirrahim. bismillahirrahmanirrahim. Makasih Teh Humaira. Harusnya pas ini ya, pas Aisyah kayaknya. Oh iya, Bukan ininya. iya, 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 namanya itu. Boleh. Baik, Baik. Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dan wa ala وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى في كتابه الكريم والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين صدق الله العظيم. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan kembali di edisi ke-7 dari kajian kita serial tentang istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita di edisi ke-7 ini, meskipun bukan orang yang ke-7 ya, karena beberapa kemarin dibahas bersamaan karena memang tidak semua, sekali lagi tidak semua dari para istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan secara lengkap hal yang berkaitan dengan mereka, biografi para istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Jadi tidak semua dari mereka kita dapat mengenal secara utuh. Karena memang yang banyak diriwayatkan dan Masya Allah lagi yang mungkin nanti kita akan bahas di yang edisi terakhir tentang Aisyah, ini semua dari yang nanti juga yang Khadijah ini betapa yang memberitakan ke kita, sampai ke kita berita-berita segala sesuatu yang tentang cinta Rasulullah SAW kepada Khadijah dan tentang Khadijah radhiyallahu anha sendiri, itu kebanyakan riwayatnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Betapapun cemburunya beliau kepada istri beliau yang sudah meninggal pun, tapi cemburunya itu justru membuat beliau suka gitu ya untuk mempublikasikan, memberitakan bagaimana dulu Rasulullah cintanya kepada Khadijah. Jadi cemburu oke. Bahkan sekali lagi perspektif kecemburuan beliau itu dan beliau ungkapkan langsung kepada Rasulullah SAW, bahkan tidak malu untuk diungkapkan juga pada saat meriwayatkan hadis-hadis tersebut, cemburu yang positif dan bahkan sudah tidak ada barrier gitu antara beliau dengan Rasulullah SAW. Jadi yang mungkin bagi orang yang tidak mengenal kurang sopan gitu ke suami dan sebagainya, tapi ternyata itu adalah karena memang sudah merasa nyaman gitu, ada kenyamanan tersebut sehingga beliau mengungkapkan apapun yang beliau rasakan, marah, sedih, tidak suka dan sebagainya, bahkan pernah juga menjatuhkan piring yang dikirimkan oleh istri lain dan sebagainya. Alhamdulillah itu karena saya sangat ingin berterima kasih kepada beliau dan saya jadi mengerti mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjuluki beliau sebagai ilmu Aisyah itu dibandingkan dengan ilmu perempuan-perempuan yang lain seluruh dunia atau di zamannya itu kafadli sarid ala sa'ir ta'am, sebagaimana keutamaan bubur itu bukan terjemahan bubur sih, kalau sarid itu pokoknya saripati dari segala makanan yang terkumpul jika dibandingkan dengan makanan-makanan yang lain. Jadi pada diri Aisyah terkumpul banyak sekali saripati ilmu yang beliau warisi dari interaksi beliau dengan Rasulullah SAW sebagai guru, sebagai suami yang mengajarkan kepada beliau untuk meriwayatkan segala sesuatu yang beliau dengar dari Rasulullah SAW, termasuk dalam hal ini hal yang berkaitan dengan Khadijah radhiyallahu anha. Sebentar saya share ini ya. Yep. Jadi perempuan. Ya, Khadijah radhiyallahu anha. Sebelumnya kita bahas dulu tentang siapa beliau sebelum pertemuannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Beliau adalah Khadijah bintu Khuwailid, seorang perempuan yang matang, cantik, kaya raya dari perniagaan, juga kaya raya dari, memang beliau dari kecil sudah hidup dan tumbuh di keluarga yang kaya raya dari Bani Makhzum, dan juga dari warisan yang beliau dapatkan dari dua suami sebelumnya yang meninggal terlebih dahulu. Dan tampaknya beliau dengan suami pertama yaitu Al-Atiq dan kedua dengan Abu Halah, karena pas bersama Rasulullah SAW itu sudah umur 40 tahun, tampaknya juga beliau sudah menikah dari umur yang sangat kecil gitu ya, karena memang sudah biasa pada hari itu, pada saat itu gadis-gadis mungkin tumbuh lebih awal, dan ada walaupun belum haid seperti halnya riwayat pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah, menikahkan anak pada saat masih kecil sepertinya sudah menjadi kebiasaan pada saat itu. Jadi tidak hanya terjadi pada Aisyah radhiyallahu anha dengan Rasulullah SAW, tapi ternyata Khadijah juga seperti itu dengan suami pertama dan selanjutnya dengan suami kedua. Jadi sepeninggal, saya yakin ini banyak yang mungkin familiar ya dengan Khadijah radhiyallahu anha. Tidak seperti mungkin istri-istri lainnya, saya yakin tentang Khadijah dan Aisyah itu lebih banyak kita dengar sehingga kita lebih familiar dengan dua orang yang luar biasa ini. Jadi telah banyak sekali yang datang meminang beliau sepeninggal suami keduanya, namun belum terbersit sama sekali niatan untuk kembali menikah. Hingga ketika beliau bermimpi bahwa kamar beliau didatangi bulan. Ini mimpi yang berkaitan dengan Rasulullah itu tampaknya sama ya, baik Khadijah maupun Sofia. Kita tahu pada saat itu Sofia juga bilang ke suaminya, mantan suaminya, tapi pada saat itu masih suaminya, yang merupakan panglima Bani Nadir, bahwa aku bermimpi di kamarku ini kedatangan rembulan. Pun ibu beliau Siti Aminah juga bahwa rembulan itu atau bulan memasuki perut beliau, dan itu semuanya takwilnya adalah akan ada seorang besar, seseorang yang dimuliakan oleh Allah SWT, seseorang yang memang manusia yang paling mulia di muka bumi ini yang akan datang dalam kehidupan mereka. Jadi pada saat sementara Rasulullah SAW karena kehidupan pahit masa kecil beliau yang menakdirkan beliau yatim piatu sejak 6 tahun, dan kita tahu kebiasaan orang Arab juga tidak diasuh langsung oleh ibunya, yang itu juga ada tujuan-tujuan pendidikannya di situ yang mungkin kita akan melihatnya berbeda dengan masa kita. Kita mungkin tidak perlu juga kenapa ya pada saat itu seperti itu, tidak seperti hari ini ya, setiap waktu, ruang dan waktu memiliki pandangan masing-masing. Jadi membuat beliau diasuh setelah dari Halimah Sa'diyah, terus juga terus ke ibunya, itu pun Halimah Sa'diyah karena takut karena ada peristiwa pembelahan dada tersebut ya, dan jadi udah ada mukadimah kenabian yang diriwayatkan oleh tidak hanya satu orang, tapi begitu banyak orang yang mengelilingi beliau. Tidak semua dari mereka yang mengelilingi beliau ini nanti masuk Islam, seperti halnya Abu Thalib. Abu Thalib sendiri meriwayatkan bahwa di tengah perjalanan ketika beliau membawanya ke Syam, itu juga sudah ada tanda-tanda kenabian yang membuat Abu Thalib takut untuk melakukan perjalanan kembali. Nah, dari Halimah ke ibunya itu paling cuma 2 tahun, habis itu ibunya meninggal, setelah itu diasuh oleh Abu Thalib. Abu Thalib banyak anaknya, bukanlah orang kaya raya, tapi kasih sayang beliau bisa dibilang bahwa beliau sangat pilih kasih. Beliau lebih mendahulukan Muhammad SAW daripada anak-anaknya yang lain. Nah, pada suatu hari, Khadijah membuka pelowongan bagi pemuda Quraisy yang ingin bekerja sama dengannya. Nah, Abu Thalib memerintahkan kepada Muhammad, wahai anak saudaraku, wahai keponakanku, aku bukanlah orang kaya, kita memerlukan sesuatu untuk hidup gitu, dan aku mendengar bahwa Khadijah membuka kesempatan bagi pemuda yang ingin bekerja sama dengannya untuk memperdagangkan barang dagangannya. Kalau Khadijah melihatmu, tentu dia pasti akan memilihmu. Ini beliau yakin sekali karena memang Muhammad SAW sudah sangat dikenal sebagai seseorang yang paling jujur, sebagai seseorang yang
seseorang yang dikenal amanahnya, dikenal kejujurannya, bahkan sebelum bicara pun dari melihat wajahnya, melihat perawakannya, bahasa tubuhnya, semua orang sudah jatuh cinta, dibuat jatuh cinta kepada Rasulullah SAW. Cerita tentang hal ini bukan satu riwayat ya, bukan hanya Khadijah yang memang kebetulan kalau Khadijah yang berkaitan dengan hati. Yang Ummu Ma'bad yang pada saat Rasulullah hijrah ke Madinah itu pun demikian. Kata-kata dalam riwayat Ummu Ma'bad itu luar biasa menggambarkan sosok Rasulullah SAW secara fisik dan secara aura, itu bahasanya bagus sekali dalam riwayat beliau. Nah, Abu Thalib pun sudah sangat pede gitu ya, percaya diri sekali bahwa kalau Muhammad mendaftar pasti engkau yang akan dipilih oleh Khadijah radhiyallahu anha. Bentar. Meskipun Abu Thalib ada ketar-ketir ya kalau nanti dipilih seperti apa gitu, takutnya nanti kalau pas ke Syam, karena kita tahu pas Saif atau pas musim panas itu pas Somar ke Syam itu hari ini bukan Amerika ya, gitu saya kadang masih lucu. Ada yang tahu Syam di mana? Kalau yang udah kuliah dia mungkin mudah-mudahan sudah tahu. Ada yang tahu Syam di mana? Gitu dulu ada murid saya, Amerika gitu kan, negara paman Sam. Jadinya dikira Syam itu di Amerika, jauh banget kan dari Timur Tengah ke Amerika hari itu pakai apa gitu. Nah, Syam itu 4 negara ya hari ini, Syria, Lebanon, sedikit bagian dari Yordania dan juga Palestina. Dan Rasulullah SAW pada saat itu ke Syam pada perjalanan kali ini ya, yang dimana Khadijah membuka lowongan tersebut. Nanti kalau ke pas winter, pas musim dingin itu ke Yaman, karena emang ada ritme seperti itu, ada jalur seperti itu karena musim-musim tertentu, karena di sana ada barang ini dan barang itu gitu ya, kalau pas musim panas maupun musim dingin. Dan itu yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Quraisy yang merupakan keutamaan dari Bani Quraisy. Jadi balik lagi, Abu Thalib sangat percaya diri kalau Rasulullah SAW atau Muhammad SAW akan dipilih oleh Khadijah pada saat itu. Meskipun beliau sangat mencemaskan keselamatannya dari kaum Yahudi, karena sebelumnya juga beliau tidak lagi mengikutkan Rasulullah SAW untuk perdagangan ke Syam. Akhirnya betul daftar dan dipilihlah Rasulullah SAW. Dipilihlah Muhammad SAW, saat itu belum menjadi Rasul dan digaji 2 kali lipat dari upah UMR pada saat itu. UMR pada saat itu kalau untung dapatnya 1 ekor unta, tapi ini digaji dengan 2 ekor unta. 1 ekor unta kurang lebih sapi aja udah 40 juta ya, unta lebih dari itu, mungkin 80, mungkin 100 tergantung kualitas. Berarti kurang lebih 200 jutaan. Dengan didampingi oleh seorang asisten yang bernama Maisarah. Maisarah bukan Mbak Mai, tapi ini Mas Mai ya. Jadi bukan Mbak Maisarah. Nah, ketika kafilah kembali ke Mekah, nah itu ada kebiasaan gitu ya, ada kebiasaan kalau kafilahnya kembali ke Mekah itu disambut gitu, riuh gitu ya, kayak nyambut apa ya, nyambut rombongan apalah gitu. Kalau yang pernah di kampung ya, segala apapun yang datang pasti disambut. Nah, Mekah pada saat itu punya kebiasaan seperti itu. Bahkan pas di Madinah pun seperti itu Rasulullah. Jadi kalau misalnya ada kafilah, ada yang baru datang dari peperangan, nah itu semua biasanya disambut. Dan biasanya Rasulullah tidak langsung masuk. Kalau waktu ini sedikit tentang Madinah dulu. Saya suka di situ. Sebelum masuk ke Madinah itu beliau tidak langsung masuk gitu, tapi ngasih waktu ke perempuan-perempuan Madinah, ke istri-istri Madinah agar mereka bersiap terlebih dahulu. Jadi nggak mendadak gitu ya, bukan kebiasaan untuk surprise gitu, terus orang dalam keadaan tidak menjadi dirinya gitu, atau belum siap menyambut dan sebagainya. Kalau hari ini kita mungkin bisa lewat HP, lewat sebagainya. Jadi menjadi sunnah bagi suami untuk memberitahu istrinya sebelum datang. Jadi agar yang kata Rasulullah SAW, agar yang rambutnya acak-acakan sempat nyisir dulu, agar yang bajunya compang-camping atau daster bolong-bolong bisa ganti dulu. Itu betul ya, redaksinya meskipun nggak pakai daster bolong-bolong, maksudnya yang tidak rapi bisa merapikan diri dulu.
Bahkan seorang sahabat ketika datang ke rumahnya, dia berdehem dulu, nggak ada bel kali ya. Jadi agar istrinya itu bersiap-siap dulu sebelum menyambut suaminya. Jadi sunnah dari kedua belah pihak untuk menyambut dan yang disambut itu masing-masing ngasih kode. Nah, bagaimana dua-duanya itu memang bertemunya itu betul-betul dalam kondisi yang sempurna gitu. Meskipun kalau kita hari ini, ya emang beginilah aku gitu, lu terima nggak kagak ya emang begini loh ya, kalau misalnya cinta apapun ya nggak bisa juga seperti itu gitu ya. Yang tai rasa coklat terus kan nggak semua begitu. Jadi memang harus ada ala kulhal bahwa masya Allah gitu, bahwa sunnah Rasulullah SAW itu termasuk yang detil-detil seperti itu aja beliau pikirkan. Nah, ketika kafilah kembali ke Mekah, semua disambut oleh saudaranya, semua disambut oleh istrinya, semua disambut oleh ibunya, dan beliau melihat, oh kayak gitu kali ya bahagianya kalau misalnya disambut oleh ibu, kayak begitu kali ya bahagianya kalau disambut oleh istri. Jadi ada kepedihan, pedih gimana ya, karena beliau selama hidup beliau tidak mungkin disentuh oleh kasih sayang perempuan, tapi hanya sedikit gitu bagian yang beliau sempat rasakan. Hanya 6 tahun, dan itu pun hanya 2 tahun bersama ibu kandungnya. Bahkan dari sebelum lahir, ayahnya pun sudah tiada. Jadi masuk ke Mekah itu dengan mengingat kenangan-kenangan pahit tersebut gitu, sambil melihat apa yang beliau saksikan dari yang beliau saksikan dari yang dilakukan oleh penduduk Makkah dalam menyambut keluarganya yang kembali dari Makkah. Karena di situ, hidup mereka di situ ya, kebanyakan Quraisy mereka tidak bertanam, tapi kalau nggak gembala kambing mereka berdagang. Nah, Maisarah asisten atau khodimnya atau pembantunya Khadijah, beliau bilang ke Rasulullah SAW, aku mau cepat-cepat ke tuanku, ke nyonyaku, gitu. Aku ingin mengabarkan, gitu. Saking gembiranya Maisarah karena meskipun dia sudah mendampingi beberapa orang sebelumnya, tapi belum pernah beliau atau Maisarah ini mendapat keuntungan yang lebih dari ketika dia berdagang bersama Rasulullah SAW. Jadi saking bahagianya, aku duluan ya, gitu, mau ke nyonyaku, gitu. Aku hendak membawakan segala sesuatu yang terjadi, peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika aku bersamamu. Oh ya, gitu. Dan beliau pun mengikuti Maisarah di belakangnya, dan akhirnya sampailah ke Khadijah radhiyallahu anha. Disitulah mereka bertemu, yang sebelumnya juga sudah bertemu. Jadi lewat perdagangan inilah yang cuma sekali sebenarnya, tapi sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala lewat pertemuan tersebut, gitu, yang akhirnya dua hati ini bertemu. Nah, balik ke Mekah, berarti Rasulullah SAW kembali ke rumah pamannya, yaitu rumah Abi Thalib. Sementara Khadijah, setelah pertemuan tersebut, beliau masih terpikir gitu ya dengan Muhammad SAW. Beliau bukan anak gadis muda yang kemarin sore yang baru mengenal laki-laki, tidak gitu. Tentu beliau sudah tahu gitu ya, sudah tahu karena sudah punya 2 suami sebelumnya, sudah sering bekerja sama dengan laki-laki sebelum Muhammad SAW melalui perdagangannya, melalui perniagaannya. Jadi sudah tahu betul gitu, sudah ini kalau guru itu sudah mengenal watak murid-muridnya. Jadi meskipun sekali perjumpaan. Nah, beliau tetap masih terpikir hingga akhirnya beliau curhat ke Nafisah. Nah, ini nanti beliau curhat ke Nafisah. Nafisah ini teman beliau, ya, temannya Khadijah radhiyallahu anha. Beliau berkeluh kesah, curhat segala sesuatu ke beliau, sampai terucaplah bahwa secara tidak langsung bahwa beliau menyukai, ada hati dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tampaknya ingin menawarkan dirinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak pede gitu, siapalah saya gitu, meskipun kaya raya, meskipun cantik, tapi hanyalah seorang perempuan matang, untuk tidak dikatakan tua karena masih sangat cantik dan yang ngantri juga banyak. Siapalah saya gitu, perempuan 40 tahun udah punya anak gitu,
dia 25 tahun, antara kami 15 tahun, dan tapi dikuatkan oleh Nafisa. Engkau itu tidak ada orang yang lebih mulia dari engkau. Tidak ada wanita yang paling kafu, yang paling punya kapasitas diri yang luar biasa gitu pada diri kita. Tahu perniagaannya kan, ya bisa memanage perniagaan tanpa harus keluar, ya, tanpa harus keluar rumah, mengatur sedemikian rupa. Saya nggak tahu seperti apa karena memang tidak diriwayatkan dengan detail, tapi kecerdasannya memilih orang, saya kira. Kecerdasannya memilih partner bisnis itu yang mungkin menjadikan, terutama dengan Rasulullah SAW yang terakhir, itu yang mungkin membuat beliau sukses besar dalam perniagaannya. Nah, Nafisa akhirnya sudah pokoknya pede aja gitu, mari kita coba gitu. Akhirnya Nafisa mendatangi Muhammad SAW dan bertanya gitu, apakah kau tidak ingin menikah? Nah ini, apakah engkau tidak tergerak untuk menikah wahai Muhammad? Kata Muhammad SAW, belum terpikir olehku untuk menikah gitu. Kalau nih gitu, kalau ada seorang wanita yang cantik, dari keluarga terhormat, kaya raya, dan punya kafaah, nah ini kurang dikit, dan punya kafaah, apakah engkau berminat gitu? Punya kafaah itu punya kapasitas diri yang luar biasa, yang mumpuni lah. Jadi nggak ada orang paket selengkap ini di Mekah pada saat itu. Pasti yang terpikir langsung adalah siapa lagi kalau bukan yang cantik, keluarga terhormat, kaya raya, punya kafaah, matang, siapa lagi kalau bukan Khadijah. Nabi Muhammad tentu terkejut gitu ya, kok bisa gitu, Khadijah yang luar biasa yang sudah menolak banyak pembesar Quraisy berminat kepada beliau. Akhirnya beliau ke Masjidil Haram, ke Ka'bah, di sana ingin ya berkontemplasi meskipun bukan untuk menyembah berhala-berhala yang ada di situ. Dan setelah beberapa hari beliau sampaikan ke Abu Thalib, dan Abu Thalib sangat menyambut hal tersebut, dan waktu begitu cepat, memang sudah ditakdirkan oleh Allah bahwa dua orang ini akan bertaut dalam sebuah rumah tangga. Abu Thalib pergi ke rumah Khadijah bersama pamannya Rasulullah yang lain, yaitu Hamzah, dan ke sana meminang Khadijah radhiyallahu anha. Dari sini kita dapatkan ya, bahwa boleh seorang perempuan menawarkan diri melalui ataupun tidak melalui, seperti yang Sayyidah Maimunah juga masih melalui seseorang yang nggak langsung di depannya. Tapi ada juga riwayat bahwa meskipun bukan Maimunah, yang Maimunah akhirnya menjadi istri Rasul, bagaimana 2 minggu yang lalu kita sampaikan. Ada juga riwayat seorang perempuan yang langsung datang ke Rasulullah SAW di depan jamaah di Masjid Nabawi gitu. Aku ingin menikah denganmu ya Rasulullah, apakah engkau menerima aku? Jadi boleh seorang perempuan menawarkan diri langsung maupun tidak langsung. Alangkah lebih baiknya tidak langsung. Saya kira itu lebih juga terhormat. Tapi Rasulullah pada saat itu memuji perempuan tersebut juga ketika ada yang mungkin nggak punya malu perempuan tersebut gitu. Dia lebih baik daripada engkau, kata Rasulullah ke salah seorang sahabat, kalau nggak salah anaknya Anas. Dia lebih baik dari engkau karena dia mengungkapkan sementara engkau hanya menyembunyikan. Allah menyembunyikan apa? Nah, balik lagi, tapi meskipun dia menawarkan diri, tetap bahwa yang meminang, yang melamar itu adalah laki-laki. Jadi bukan perempuan yang melamar laki-laki. Menawarkan diri boleh setelah diterima, apalagi laki-laki menawarkan diri ke perempuan juga boleh. Tapi lamaran dan juga menikahkan itu perempuan tidak bisa tidak melamar atau tidak menikahkan dirinya, tapi dinikahkan oleh walinya. Jadi interaksi dalam pernikahan itu antara laki-laki dengan laki-laki, bukan antara laki dengan perempuan. Jadi tidak ada aku nikahkan diriku denganmu, aku menikahimu, tidak. Jadi bahkan di agama Kristen pun itu tidak yang menikahkan adalah seseorang, bukan diri sendiri menikahkan ke orang tersebut. Jadi kalau misalnya ada yang ingin menghalalkan diri dengan cara seperti itu, tentu bukan cara yang syar'i. Karena syarat pernikahan itu adalah ada calon laki-laki, tentunya ada calon perempuan, ada saksi dan ada wali. Nah, dalam pernikahan walilah yang jadi karena memang agar laki-laki ditakdirkan menjadi qawam, dia menjadi tulang punggung keluarga, agar dia juga tahu bahwa dia sedang melepaskan tanggung jawab memindahkan tanggung jawabnya ke tanggung jawab seorang laki-laki lain. Jadi
seharusnya dia tidak berbangga diri, tapi justru merasa bahwa ini adalah amanah besar yang sekarang ditimpakan ke pundaknya, gitu ya. Jadi tidak bisa dijadikan dalil kalau bahwa perempuan bisa melamarkan, tetap yang melamar itu adalah laki-laki. Abu Thalib pada saat itu ketika datang pada Khadijah pada saat melamarnya, itu bahasanya dalam riwayat sirah itu juga luar biasa gitu ya. Bahasa terlihat sekali bahwa memang Quraisy itu kabilah yang paling mulia di antara di negeri Arab. Dan kenapa Quraisy itu juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya nabi dari situ. Dan Quraisy itu memang fasih sekali bahasanya. Di sana itu dijelaskan bahwa ini Muhammad itu adalah pemuda. Kira-kira terjemahan bebas yang kasarnya begini ya. Muhammad seorang pemuda yang kita tahu bahwa akhlaknya luar biasa, punya kemuliaan keturunan juga luar biasa. Dia menginginkan Khadijah sebagaimana Khadijah juga menginginkannya. Jadi bentuk lamarannya itu bukan kalau kita biasanya gini, ini anak saya hendak melamar anak bapak, apakah diterima? Ini diperlihatkan betul gitu bahwa bukan Muhammad saja yang menginginkan Khadijah, tapi Khadijah pun demikian. Waragibun fiha wa hiya ragibun fihi. Jadi dia menginginkan Khadijah dan Khadijah sebagaimana Khadijah pun menginginkannya. Itu dikatakan oleh beliau pada saat lamaran tersebut. Bahkan ada wa in qalla maluhu, meskipun dia berharta sedikit, tapi hartanya sedikitnya harta yang akan sirna, harta yang akan punah, fana, yang tidak ada duanya, tidak akan bisa mengalahkan dengan kemuliaan akhlaknya. Dan baru terakhir yang tadi itu, dan dia menginginkan Khadijah sebagaimana Khadijah menginginkannya. Itu akhirnya pernikahan ada setelah khitbah tersebut, setelah lamaran tersebut, dan menikah dengan mahar 20 unta, ada yang bilang 100, ada yang bilang sekian-sekian. Yang ya baik penting maupun tidak penting, pentingnya adalah bahwa Rasulullah SAW sangat menghargai semua istri-istrinya, tidak ada mahar yang murah di antara istri-istri beliau. Tapi kalau menurut riwayat ke Ummu Habibah lah yang paling tinggi, karena pakai dinar ya, 400 dinar, bahkan ada yang mengatakan 4.000 dinar dan sebagainya. Kemarin juga sudah kita katakan kurang lebih hampir 1 M. Nah, dan kemarin juga sudah kita bahas ya, bahwa laki-laki harusnya melihat ke hadis ini, bukan melihat ke hadis bahwa sebaik-baik perempuan adalah yang paling murah maharnya. Itu harusnya hadisnya untuk perempuan. Sedangkan hadis untuk laki-laki yaitu, karena hadis kan tidak hanya qaul, tidak hanya perkataan, tapi juga perbuatan dan juga takrir. Nah, perbuatan Rasulullah saat beliau menikah dengan para istri beliau, tidak ada mahar yang murah. Jadi semua laki-laki harus, kita juga mendidik anak kita untuk sebaik-baiknya menghargai, menghormati, meskipun itu hanya simbol, memberi sebaik-baik yang dia mampu, bukan semurah-murah yang dia sebenarnya bisa mampu lebih dari itu. Baik, terus di hari pernikahan tersebut, nah datang Halimah As-Sa'diyah, datang menyemarakan acara, dan pulangnya bawa 40 kepala kambing. Bawanya pakai apa? Nggak usah dipikir. Nggak mungkin pakai tangan ya. Membawakan 40 kepala kambing sebagai penghormatan atas wanita yang menyusui suaminya. Ini Khadijah. Rasulullah SAW pun setiap kali Halimah As-Sa'diyah datang ke rumah beliau, itu sangat-sangat beliau hormati. Ya memang karena jatuhnya sama seperti ibu sendiri ya. Ibu Suswan itu adalah seperti ibu sendiri, jadi hak beliau itu sama dengan ibu kandung. Dulu ada seorang ustadz yang menafsirkan hadis yang ibumu itu ya, yang man ahakun nas bi husni sahabati, siapa orang yang paling berhak atas diriku, atas kebaikanku, kan umukanya 3 kali. Itu ada yang menafsirkan umuka yang pertama yang melahirkan, umuka kedua yang menyusui, ya kalau ada, dan umuka yang ketiga adalah yang mendidik. Nah, mungkin kalau misalnya ini tiga
job desk, 3 pekerjaan ibu yang mungkin didelegasikan ke 3 orang yang berbeda. Tapi kita tahu hari ini, oh berarti mukanya jatuh ke ibunya sendiri yang memang kita lebih dari kurang, meskipun 24 jam tidak bersama kita, tapi hari ini mungkin kita menjadi umuka yang melahirkan, umuka yang menyusui, dan umuka yang mendidik. Mungkin dulu kita bershare, berfungsi dengan bapak dan ibu guru, tapi hari ini lebih banyak dengan kita, meskipun masih ada interaksi dengan ibu guru, tapi lebih banyak dengan kita. Maka ya tanggung jawab pendidikan baik buruk, soleh tidak solehnya anak, meskipun sekali lagi itu juga tidak ansih 100% ibu yang berjasa maupun yang salah gitu ya dalam pendidikan, tapi itu semua banyak sekali yang memang bertumpu dari kesalehan seorang ibu. Maka yang belum menikah dari sekarang siapkan diri untuk menjadi thayyibat yang mudah-mudahan juga berhak atas thayyibin yang akan melahirkan insya Allah generasi-generasi yang thayyib. Nah, Khadijah kepada Halimah Sa'diyah karena atas jasa beliau dan memang sudah tidak punya mertua perempuan yaitu Aminah yang sudah meninggal. Kalaupun hidup ya Aminah itu umurnya tidak akan jauh dengan Khadijah radhiyallahu anha. Bahkan menurut gue bisa jadi lebih tua Khadijah. Nah, selanjutnya lewat keluarga tersebut ada tadi yang sebelum ini ya, keluarga tersebut selama 15 tahun pernikahan sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi, semuanya mengalir indah, mengalir seperti air yang dari pegunungan sampai lautan, tidak ada halangan. Indah sekali pokoknya ya, karena dua-duanya dibangun, rumah tangga beliau dibangun atas cinta, atas kehormatan, belum lagi seorang Khadijah yang sangat hanunah, yang sangat penuh kasih sayang, yang memang berkhidmah, yang memang seperti memang sudah disiapkan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Khadijah lah yang akan mendampingi Rasulullah SAW di hari-hari pertama, di tahun-tahun pertama dakwah beliau. Segala sesuatu indah hingga akhirnya beliau dikaruniai 6 orang anak dari Khadijah, 2 laki-laki dan 4 orang perempuan. Semuanya meninggal pada saat Rasulullah SAW masih hidup, kecuali Fatimah. Jadi Abdullah apalagi masih kecil, Al-Qasim apalagi masih kecil, dan beliau dijuluki Abul Qasim sebelum Ibrahim lahir, Abul Qasim karena anak yang Al-Qasim itu dari Khadijah. Terus Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab, mereka semuanya meninggal sebelum Rasulullah SAW meninggal, dan hanya Fatimah radhiyallahu anha. Maka itulah, saya nggak membayangkan kalau misalnya lebih dari Fatimah yang hidup. Mungkin cobaan atas umat ini dari keberadaan, baik itu pemuliaan yang terlaluan ya, keterlaluan yang berlebihan, yang lebih dari haknya, yang sampai menganggap keturunan Rasulullah SAW sebagai, tetap kita harus tempatkan semuanya pada tempatnya. Sebagian Allah menempatkan Rasulullah itu hanyalah seorang Rasul, manusia yang Rasul, manusia yang menjadi Rasul. Tapi di satu sisi lagi Allah SWT juga memuliakan gitu, innaka la'ala khuluqin adzim. Jadi tidak berbuat zalim itu berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Bilang dia manusia, ya manusia. Bilang dia Tuhan, dia adalah Tuhan. Malaikat adalah malaikat, dan sebagainya. Bukan manusia yang jadi Tuhan atau memanusiakan Tuhan, dan sebagainya. Balik lagi ke sini, bahwa hingga akhirnya hobi untuk menyendiri, hobi untuk berkontemplasi. Memang menurut geografisnya ya, secara geografis itu padang pasir itu sangat indah memang kalau di malam hari, sehingga orang ketika keluar itu nggak ada apa yang dilihat, ada pohon-pohon cuma 1-2 biji ya di antara gurun Sahara segede itu. Akhirnya nggak mungkin melihat ke depan, yang ada akhirnya pasti melihat ke atas. Kalau melihat ke atas ya udah tak tergapai gitu. Itu padahal baru alam musyahadah, alam yang bisa kita saksikan. Bagaimana dengan alam gaib? Kalau saja alam musyahadah, alam yang bisa kita saksikan sudah seluar biasa ini, sedahsyat ini. Nah, itu yang dipikirkan oleh Rasulullah SAW. Pasti ada sesuatu yang besar yang tersembunyi di balik keteraturan alam ini.
Dan perlu diketahui, di zaman tersebut orang naik gunung itu bukan hobi. Gak banyak orang yang suka naik gunung berkontemplasi ke gunung-gunung, itu tidak banyak. Sa'ad bin Abi Waqqas itu juga punya kebiasaan berkontemplasi, tapi paling keluar dari tenda, keluar dari rumah, ngelihat ke atas gitu ya, dan merenungi. Itu juga hobi beliau, dikisahkan di sirah beliau. Tapi Rasulullah SAW memilih untuk menjauh, memilih tempat khusus untuk berkontemplasi tersebut. Kita lihat Khadijahnya, dari sisi Khadijahnya sekarang. Hari itu tidak banyak orang yang hobi demikian loh ya, gitu. Beda kalau misalnya sekarang tiba-tiba suami kita suka bersepeda karena mungkin ketularan suaminya, ketularan teman-temannya. Kita mungkin jadi maklum, oh mau senang-senang sama temannya. Ini enggak loh, bukan sama bapak-bapak lain gitu ya, sendiri aja, dan bukan sesuatu yang jamak pada saat itu, bukan sesuatu yang hobi yang tren pada saat itu, tidak. Itu pertama. Dan dari Mekah ke Gua Hira itu kalau jalan kaki kurang lebih 5 jam. 5 jam. Kalau pakai kuda atau pakai onta atau pakai keledai ya kurang lebih dipotong dua dipotong dua bagi dua ya, mungkin kurang lebih 2 jaman. Di saat itu yang dimana sesuatu yang ngapain sih gitu, kalau misalnya jadi istri yang posesif gitu, yang ngapain sih, tidak, tapi Khadijah membebaskan, ya gitu, silahkan gitu, tidak protes sama sekali gitu ya dengan kebiasaan-kebiasaan tersebut. Itu merupakan kebiasaan rutin beliau gitu sejak sebelum, beberapa saat sebelum, nggak sekali dua kali ya berkontemplasi ke sana. Dan memang sepertinya memang sudah sangat-sangat disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa memang beliau adalah seorang nabi. Nabi umat ini, dan isu tentang nabi umat ini, akan adanya seorang nabi terakhir itu bukan ujuk-ujuk pas sebelum pengangkatan Rasulullah, bahkan sebelum Rasulullah lahir isu-isu itu sudah beredar. Maka ada Yahudi di Madinah, maka ada permusuhan, dan mereka sangat kesal gitu bahwa kenabian itu tidak lagi mereka pegang, yang selama sudah sekian lama dipegang oleh mereka, tapi sekarang ternyata lahir dari keturunannya Ismail alaihissalam. Dan jadi semua orang sedang menunggu gitu, siapakah nabi yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, siapakah nabi terakhir. Karena memang berita-berita itu, karena di sana juga ada orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi di Madinah. Jadi berita-berita itu sudah sangat karena interaksi mereka dengan agama-agama samawi sebelumnya. Jadi di Mekah orang-orang sudah pada dengar gitu bahwa akan ada nabi, sama seperti kita saat ini gitu ya. Kita tahu sebagaimana Allah kabarkan, Rasulullah kabarkan bahwa akan datang Al-Mahdi, akan datang Isa alaihissalam yang dengan syariat. Itu sudah dikabarkan kepada kita, sebagaimana kita sekarang dikabarkan akan 2 hal tersebut yang menjadi tanda-tanda kiamat. Nah, Khadijah tidak pernah protes, bahkan supportnya dengan menyiapkan bekal untuknya. Bekalnya bukan untuk sehari saja, karena kontemplasi di sana beliau tidak sehari. Dan bahkan dikabarkan dia mengirim seseorang yang menguntit gitu ya, seseorang menguntit yang menjaga keselamatannya, karena beliau mendengar sebelumnya bahwa takutnya karena ada tanda-tanda kenabian dalam diri beliau, takutnya ada orang-orang yang tidak suka, orang-orang di antara orang-orang Yahudi yang akan mencelakai beliau. Jadi saking begitu gitu ya, support beliau luar biasa, nggak protes. Coba kalau misalnya saya kesel kalau misalnya ditinggal rapat-rapat, meskipun online ya, di situ-situ juga gitu, sampai malam gitu, kayak nggak ada besok apa gitu. Tapi ini luar biasa gitu supportnya, meskipun ditinggal jauh secara fisik gitu ya, karena memang Khadijah juga tampak sudah punya akan ada sesuatu gitu pada orang yang mungkin menjadi suami beliau tersebut, apalagi mengingat mimpi beliau. Nah akhirnya wahyu agung tiba. Ini saya inkan di sini Gua Hira, mungkin ada ibu-ibu yang sudah pernah ke sana dan melihat melihat Gua Hira secara langsung.
betapa gunung-gunung di sana bukan seperti gunung-gunung di Indonesia, itu kita pasti tahu ya. Tidak seperti gunung-gunung di Indonesia yang indah sekali kalau untuk kok kesini lagi. Bentar. Ya, satu lagi. Nah, salah mencet. Yang enak gitu ya kalau mendaki. Kalau mendakinya tuh kan ide hijau, indah gitu kan. Kalau gunung-gunung di sana kita lihat batu aja gitu. Apalagi kalau di Sinai di mana Musa alaihissalam berputar-putar di sana dengan Bani Israel selama 40 tahun, bayangkan. 40 tahun putar-putar di tempat yang itu-itu saja gitu, karena memang untuk menguji Bani Israel. Ini juga begitu gitu. Nah, nggak gampang untuk masuk ke sana, belum lagi antrinya. Pokoknya luar biasa lah gitu, kayak takut banget ini batunya kayak mau jatuh gitu, saking gede-gedenya, apalagi satu batu aja lumayan tuh. Nah, di Bukit yang Terjal ini, di Gua Hira, kenabian yang telah dibincangkan banyak orang akhirnya turun. Muhammad SAW diangkat sebagai nabi terakhir yang mengabarkan kepada manusia akan keesaan Robnya. Itu didatangi pada saat itu, kita sudah tahu semua, didatangi pada saat itu oleh Jibril dengan pertemuan pertama yang sedikit ya, bukan sih menakutkan gitu ya, karena melihat sesuatu yang bukan dari bangsanya, yaitu bukan dari jenis manusia, tentu menakutkan gitu. Bahkan di satu riwayat Rasulullah melihat ya, yang untuk yang kedua melihat Jibril di ufuk langit. Ya, bayangkan duduk di ufuk langit. Bukan kecil dong, ufuk langit gitu yang sampai terlihat kan nggak besar sekali. Jadi menakutkan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gemetar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya melihat ke orang-orang yang dibukakan sebagian dari kegaiban. Kalau yang tidak kuat, gitu ya, kalau yang tidak kuat biasanya meracau, biasanya tidak sehat, ya, tidak normal, gitu. Nah, Rasulullah SAW, saya tidak bilang bahwa beliau meracau, tidak, tapi efek beliau itu tetap ada. Efeknya adalah itu tadi, takut itu ya, takut, serem gitu, ini apa sih gitu. Pernah lihat orang yang mati suri nggak? Orang yang mati suri kan berarti sudah dibukakan sebagian kecil dari kegaiban. Ketika sudah dihidupkan kembali, itu biasanya omongannya sudah tidak lagi normal, karena masih terbawa hal-hal yang gaib itu yang datang ke orang tersebut. Nah, efek Rasulullah SAW karena beliau Rasul gitu, jadi hanya gemetaran tadi ya, nggak hanya dalam tanda kutip ya, hanya dalam tanda kutip gemetar, dan sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala penenangnya, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Beliau bergegas pulang dengan gemetaran. Ini tadi apa gitu yang nyuruh ikra ma ana biqari, ikra ma ana biqari, aku tidak bisa baca gitu, baca ikra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai yang ayat kelima tersebut. Dan segitu saja, dan beliau karena belum pernah bersentuhan dengan hal ini, karena belum pernah ngaji kan ya, belum pernah ngaji ke nabi yang lain sebelumnya. Tidak ada pertemuan langsung antara beliau dengan nabi yang sebelumnya atau dengan ustadz siapa gitu. Jadi nggak ada belajar langsung ya, semua ilmu beliau adalah ilmu laduni, yang pada itulah pertemuan pertama beliau dengan Jibril yang selanjutnya menjadi soulmate beliau gitu. Beliau gemetar dan langsung pulang berkemas, disambut oleh istrinya yang senantiasa hangat menyambut beliau yang tengah kebingungan, zamiluni selimuti aku dan tenangkan gitu. Dan Rasulullah SAW lalu menceritakan semua peristiwa yang baru saja dialami. Dan selanjutnya adalah kata Khadijah yang sangat terkenal, yang sangat fenomenal. Wallahi ya Abul Qasim, absyir wasbud, gitu. Bersukacitalah, lagi teguhlah, wallazi nafsu Khadijah biyadihi, demi jiwa Khadijah yang berada di genggamannya. Ini sumpah yang familiar pada saat itu, bahwa meskipun mereka belum mengenal Islam pada saat itu, tapi bahkan Waraqah juga orang yang
mengenal setidaknya bahwa ada kekuatan besar di balik alam ini, biasanya mereka akan mengatakan seperti ini. Wallazi nafsul Khadijah biyadihi, inilah arju an takuna nabiyya hazil ummah. Aku berharap engkau akan menjadi nabi umat ini. Jadi karena memang isu kenabian sudah ada. Demi Allah, Allah tidak akan menghinamu selamanya. Engkau menyambung rahim, berkata jujur, menanggung beban orang lain yang susah, menyenangkan tamu, menolong mereka yang menegakkan kebenaran. 15 tahun Khadijah bersama Rasulullah SAW sebelum kenabian tentu bukan waktu yang sebentar. Tentu bukan waktu yang sebentar bahwa dia sudah mengenal betul siapa Rasulullah SAW. Tidak hanya Khadijah, bahkan orang seluruh Makkah pun tahu. Bahkan orang yang belum pernah ketemu Rasulullah seperti Bahira dan rahib yang ditemui Maisarah juga pada saat berdagang dengan Maisarah pun mengatakan demikian. Ini bukan manusia biasa gitu. Kalaupun bukan malaikat, ini manusia di atas, setingkat di atas manusia gitu. Maka Allah sendiri mengatakan innaka la'ala khuluqin azim. Engkau berada di atas nilai-nilai luhur akhlak gitu. Jadi kalau akhlak yang normal itu menyambung rahim seadanya, beliau lebih dari itu. Bahkan ke teman-teman Khadijah, sepeninggal Khadijah ketika Rasulullah di Madinah pun beliau masih sering mengirim makanan sebagai tanda bahwa beliau ingin tetap berkomunikasi dengan orang-orang yang dicintai oleh Khadijah, dengan orang-orang yang berteman dengan Khadijah radhiyallahu anha. Saya Masya Allah, di akhlak Rasulullah bab yang ini gitu ya, di tengah kesibukan beliau yang luar biasa, yang nggak bisa dibilang padat doang ya, bukan lagi padat, 24 jam penuh itu waktu beliau hanya untuk umat Allah dan umatnya. Dan itu beliau sudah menjadi kebiasaan beliau jauh sebelum beliau menjadi Rasul. Jadi engkau nggak mungkin gitu dihinakan oleh Allah dengan sesuatu, tapi pasti Allah sedang mengangkatmu karena engkau orang begini. Nggak mungkin orang yang dengan setipe ini, tipe yang luar biasa akhlaknya akan mendapatkan kehinaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak bilang gini tuh kan, gitu. Saya bilang apa? I told you gitu loh, gitu. Udah bilang apa? Ngapain pergi ke sana sendirian? Tuh dapat gangguan dari jin? Enggak. Tapi justru dikuatkan karena memang beliau mengenal betul siapa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah bukan acuh, lalu datang ke Waraqah karena Waraqah adalah pengikut, ada yang bilang Hanifah Muslimah gitu ya, pengikut Hanifiyah. Ada yang bilang Nasrani. Saat Rasulullah SAW tertidur pulas, Khadijah berjingkat ke sana, ke sepupunya Waraqah untuk memperjelas. Ini sebenarnya peristiwa apa yang dialami oleh suaminya. Apakah dia akan menjadi nabi umat ini? Dan Waraqah mengatakan kudus gitu ya. Ini nama Allah Subhanahu Wa Taala. Demi jiwa Waraqah yang ada di dengannya itu kan. Jika engkau mempercayaiku wahai Khadijah, dia telah didatangi oleh Namus Akbar. Namus Akbar itu saya nggak bisa terjemahin secara intinya makhluk yang agung, makhluk yang luar biasa yang juga mendatangi Musa dan Isa. Dia adalah nabi umat ini, hendaknya ia teguh. Nah, balik ke rumah masih tidur dan beliau bangun. Rasulullah SAW bangun dan mengatakan la ahdalin naum warraha ya Khadijah. Jadi tidak ada lagi waktu untuk tidur dan istirahat wahai Khadijah, karena Jibril memerintahkanku untuk memperingati manusia. Tapi siapa yang akan beriman? Man dzalladzi yu'min, man dzalladzi yastajib. Siapa yang akan merespon dakwah saya, seruan saya terhadap agama ini? Dan Khadijah langsung mengatakan aku yang beriman kepadamu. Apakah semua respon perempuan akan seperti itu gitu ketika suaminya diangkat menjadi nabi? Dalam sejarah kita lihat sendiri bahwa tidak. Kita tahu istri Nabi Lut, istri Nabi Nuh sebenarnya diberitakan dalam Al-Quran bukan tipe seperti itu. Jadi memang Khadijah ini istri yang memang luar biasa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk
untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ujian sejak hari itu yang tadinya sudah adem ayem tentrem, nah, gitu intinya ngapain lagi sih gitu ya, udah kaya raya, rumah ada, istri anak sudah ada gitu, apalagi yang dicari gitu. Tapi ternyata Allah Subhanahu Wa Taala memberi beban tersebut yang memang bukan beban biasa. Kita semua merasa ya bahwa ada beban, ada taklif kita sebagai hamba. Rasulullah tidak, para rasul tidak gitu. Taklif mereka tidak hanya sebagai hamba kepada Allah, tidak hanya hamba yang menjadi suami, hamba yang menjadi ayah, tapi juga hamba yang ada beban yang sangat yang Allah ceritakan di surat Al-Insyirah itu ya. Allazi anqadha dhahrak, hingga engkau, jadi karena merasa itu beban ini berat sekali gitu, beliau sangat ingin bagaimana semua orang beriman sebagaimana beliau mengimani gitu. Dia ingin semua orang percaya apa yang beliau saksikan dari sedikit alam gaib yang sudah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa akan ada jaza, akan ada pahala, akan ada balasan atas semua kebaikan maupun keburukan yang dilakukan. Nah, sejak hari itu rumah Khadijah begitu riuh, yang tadinya adem ayem tentrem gitu ya, riuh, bukan lagi orang yang cuma datang minta tolong, tapi juga orang yang datang baik yang protes, yang ingin yang protes kepada agama baru ini, yang mau belajar pada agama baru ini. Jadi belum lagi, jadi bukan hanya rumahnya riuh ya, tapi juga lelah pasti lelah fisik kan, kalau ada tamu ya pasti harus dimuliakan, dan itu sudah menjadi kebiasaan orang Arab pada saat itu gitu. Jadi kemuliaan mereka adalah dengan menjamu tamu. Maka nanti juga ini saya ingin lagi, Rasulullah SAW memberi kabar gembira kepada Khadijah, yang pada saat itu Jibril datang kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, itu Khadijah sedang datang ke sini, gitu. Dia sebentar lagi datang ke sini. Maksudnya masih di rumah itu, di ruang yang lain gitu ya. Datang ke sini membawa makan minum gitu. Bilang ya padanya, akri ilahassalam minni wa minallah. Bacakan untuknya, sampaikan untuknya salam dariku dan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulianya Khadijah radhiyallahu anha mendapat salam dari Jibril, semulia-mulianya malaikat, dan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa basyirha bi baitin min qasab laisa fiha nasab wala bait min qasab laisa fiha nasab wala qadab, kalau saya tidak salah, bahwa dia beritahu kepada dia, kabar gembira dia, bawalah berita gembira untuknya bahwa dia akan mendapatkan sebuah rumah di surga yang terbuat dari permata, yang tidak ada kegaduhan di dalamnya, dan juga tidak ada kelelahan. Kenapa tidak dibilang tidak ada kegaduhan? Karena rumah beliau sudah menjadi gaduh gitu ya. Rame dengan datangnya begitu banyak orang yang baik, tidak hanya yang belajar Islam sekali lagi, tapi juga yang protes ke Rasulullah SAW atas dakwah beliau. Dan tidak lagi ada kelelahan ya, karena lelah tadi ya, lelah berkhidmat kepada Rasulullah SAW, lelah melayani dan turut tidak hanya melayani Rasul, tapi juga melayani dakwah tersebut gitu, melayani apapun yang dan mensupport apapun yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Lalu datang ujian selanjutnya yang lebih lagi gitu, ketika kaum kufar Quraisy menentang keras dakwah ini dan mereka memutuskan untuk mengembargo Bani Hashim. Embargonya itu tidak hanya embargo ekonomi, tapi embargo semua interaksi ekonomi, interaksi sosial, tidak ada pernikahan, tidak ada, pokoknya semua orang tidak boleh berinteraksi sosial maupun ekonomi dengan keluarga Bani Hashim. Nggak semua keluarga Bani Hashim Muslim ya, tapi mereka semua support terhadap Muhammad SAW. Apapun yang dia lakukan, mereka support. Khadijah pun akhirnya meninggal. Mereka semua diusir dari Mekah menuju Syi'ab Abi Thalib atau lembahnya Abi Thalib di sebuah tempat di luar Mekah bersama suami, keluarga, dan semua Bani Hashim 3 tahun. Juga lama, bentar ya, lama lah, termasuk lumayan karena tidak ada interaksi apapun. Kayak Irak waktu itu diembargo oleh Amerika, seperti apa sih jadinya mereka? Nah, kita tahu juga Yaman sekarang
kalau udah dapat embargo, mending kalau bisa memenuhi segala kebutuhan kayak Korea Utara juga seperti apa sih ketika di embargo dari dunia internasional. Nah ini baru meskipun tidak dunia internasional mereka tidak bisa ngapa-ngapain gitu, tetap saja di lembah itu saja tidak bisa kemana-mana gitu selama 3 tahun hingga akhirnya seorang namanya Mut'im bin Adi yang oleh Rasulullah SAW disebut bahwa Mut'im itu dialah yang sangat-sangat berjasa gitu, meskipun tidak menjadi muslim tapi dia dengan kelurusan akalnya dia membela kezaliman yang memang sudah bukan watak orang Arab gitu kalau misalnya membela kezaliman, dan itu zalim sekali ketika membiarkan sekeluarga besar di sebuah lembah tanpa interaksi apapun dengan dunia luar itu, dan itu pada saat itu banyak yang meninggal ya dan banyak yang sakit karena kekurangan ransum. Dan Khadijah itu sudah membelanjakan semua kekayaan beliau dan otomatis tidak bisa lagi berdagang, tidak lagi bisa berniaga pada saat itu. Dan setelah 3 tahun semuanya habis, dan 6 bulan kemudian tahun kesedihan di mana Abu Thalib dan Khadijah radhiyallahu anha dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala yang dinamakan dengan Amul Huzn atau tahun kesedihan. Sedihnya lagi karena ini mirip-mirip dengan kisah Mus'ab ya, dari kondisi yang kaya, kondisi yang serba ada, sudah enak secara hidup, apalagi sih yang dicari, tapi ternyata Allah kasih nikmat, Allah kasih rahmat, Allah kasih ujian juga gitu dalam kenabian tersebut. Dan bukan Khadijah kalau tidak bisa melalui itu semua. Beliau adalah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ini adalah Fadail Khadijah, keutamaan Khadijah yang pernah dikatakan oleh Rasulullah SAW dan sering disinggung oleh Aisyah radhiyallahu anha karena betapa seringnya Rasulullah SAW menyebut Khadijah. Dia adalah orang yang pertama kali beriman kepada Rasulullah, pertama banget, bukan hanya dari perempuan ya, dari perempuan, laki, anak-anak, dari semua. Ya gimana tidak, karena memang Khadijah adalah orang pertama yang diceritakan oleh Rasulullah, yang didakwahi oleh Rasulullah, dan langsung orang itu juga yang beriman. Dan istri pertama Nabi SAW, dan tak ada istri selain dia selama 25 tahun berumah tangga, 15 tahun sebelum kenabian dan 10 tahun setelah kenabian. Terus Rasulullah SAW banyak mengenangnya, menyanjungnya, masih menjalin komunikasi dengan sahabat-sahabat Khadijah sepeninggalnya, sampai membuat cemburu. Kata Aisyah, aku tidak pernah cemburu ke istri-istri lain lebih dari cemburuku, maksudnya ke yang lain juga cemburu, tapi cemburunya ke Khadijah itu lebih dari cemburu beliau ke istri-istri lain. Sudahlah, dibilang langsung ke Rasulullah, dia tuh udah tua, dia itu sudah mati, kenapa sih masih disebut terus? Nah, oleh Rasulullah digertak ya, dimarahin gitu. Bagaimana aku tidak mengenangnya? Gitu. Bagaimana aku tidak senantiasa mengingatnya? Gitu. Dia yang pertama kali beriman kepadaku. Dia yang membantuku dengan malnya, dengan hartanya. Dia yang melindungiku. Dia yang memberiku anak, di mana tidak ada istri lain selain dia yang memberi anak kepadaku. Sejak itu, kata sambil gertak gitu ya. Sejak itu, kata Aisyah radhiyallahu anha, saya tidak pernah lagi menyebutnya. Meskipun maksudnya memprotes ketika Rasulullah SAW kembali mengenangnya. Lanjut bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa cinta Khadijah pada beliau, adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Ruziktu bihubbi minha, katanya. Ruziktu bihubbiha atau bihubbi minha. Aku diberi karunia yang luar biasa dari Allah dengan cintanya Khadijah kepadaku. Balik lagi kondisi psikis, di mana beliau tidak mendapatkan kasih seorang perempuan sampai ketika menjadi muda, jadi agak jauh dari, meskipun beliau juga dekat dengan Ummu Ruman, bibi ipar ya, yaitu istri dari Abu Thalib, ya, istri dari Abu Thalib. Nah, saya kalau salah Ummu Ruman ya, saya agak ini Abu Thalib dengan Abu Bakar istrinya. Intinya beliau juga
dekat dengan istri Abu Thalib, dan istri Abu Thalib ini muslimah ya, nanti tidak seperti Abu Thalib. Nah, terus bahwa Khadijah adalah, cinta Khadijah adalah karunia Allah Subhanahu wa taala kepada diri beliau. Terus juga beliau mengatakan, salah satu keutamaan Khadijah tadi sudah dikatakan, bahwa Jibril mengirim salam untuknya dari Allah dan dari Jibril, mengabarkan padanya ada rumah untuknya di surga nanti dari permata, tak ada kegaduhan dan tak ada kelelahan di sana. Dan kita tahu bahwa Khadijah radhiyallahu anha meninggal dalam keadaan karena baru 6 bulan setelah diembargo ya pada saat itu. Jadi tidak ada kain yang cukup untuk mengkafani beliau. Tidak ada kain yang cukup untuk mengkafani beliau dalam riwayat tersebut. Sebagaimana Mus'ab. Ditarik ke bawah yang atas kelihatan, ditarik ke atas yang bawah kelihatan gitu. Akhirnya sebisanya yang didapat gitu. Dan Khadijah meminta sorban Rasulullah SAW yang dijadikan kain kafan beliau nanti gitu, ketika beliau meninggal, dan beliau meninggal di pangkuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tentunya sangat terguncang dengan hal tersebut, dan itu tidak langsung ya nanti ketika beliau menikah lagi dengan Saudah, dan itu pun atas balik lagi ke kajian kita yang lalu, atas ide dari salah satu sahabat yaitu Khawlah. Tidak ada kegaduhan dan tidak ada kelelahan di sana. Jadi Allah Subhanahu wa taala amat memuliakannya dengan hal tersebut, dan sekali lagi kita patut mengaca gitu kepada Rasulullah kepada Khadijah radhiyallahu anha. Seberapa besar pengorbanan kita pada suami kita, seberapa besar support kita kepada suami kita. Kita mungkin kita mungkin pernah merasa bahwa aku loh yang paling capek daripada kamu gitu. Atau ya dari satu sisi yang itu juga suaminya mungkin akan merasa gitu, aku tuh lebih capek gitu karena tadi rapat gini rapat gitu di luar begini, apalagi kalau misalnya masa yang dulu ya sebelum pandemi. Bahkan mungkin pas datang mungkin ini belum ngapa-ngapain gitu ya, karena mungkin rumah masih berantakan dan sebagainya. Bahkan saya belajar dari guru saya. Jadi kalau kita merasa bahwa ini adalah kerjaan kamu, ini kerjaan aku gitu, atau ini bukan kerjaan aku gitu ya. Kayak misalnya inian spray lah misalnya, menata spray. Nata spray, kalau misalnya kita merasa bahwa kita kok yang lebih capek gitu dengan mungkin mengurusi, meskipun dalam Islam tidak ada, ini hanya soal budaya, komunikasi juga antar suami istri, bagaimana untuk menyelaraskan kehidupan. Semua rumah tangga pasti punya aturan masing-masing. Nah, sebenarnya Islam tidak terlalu mengatur detil bahwa tugas istri ini, tugas laki-laki ini. Yang udah jelas itu bahwa tugas laki-laki menafkahi. Tugas istri adalah memanage yang ada di rumah dengan baik melakukannya sendiri atau tidak melakukannya sendiri, itu soal manajemen masing-masing. Nah, itu, dan support kalau kita berada di sepatunya Khadijah sekali lagi gitu ya, bahwa apakah kita akan seperti itu gitu dengan kita sekarang mungkin bisa mencintai Rasulullah karena kita tahu cerita akhirnya gitu ya, karena begitu banyak kabar-kabar yang sudah mampir ke kita. Kalau kita hidup di zaman itu gitu, apalagi dalam sepatunya Khadijah gitu, seorang istri yang sudah mapan kesana kemari, udah bisa menghidupi diri sendiri lah gitu, bersuamikan seseorang yang mengaku, kalau misalnya bahasa yang suuzon lah ya, bahasa orientalisme, mengaku sebagai Rasul, habis berkontemplasi di gua sendirian, penajin kali, atau malah bukannya support tapi malah syukurin gitu ya, atau malah seperti istri Lut yang justru bilang kepada umatnya, di rumah Lut ada laki-laki ganteng gitu yang bisa kalian nikmati dan sebagainya. Tidak gitu, Khadijah jauh dari semua itu, bahwa memang tidak ada yang kebetulan gitu, bahwa Allah Subhanahu wa taala Masya Allah mengaruniai
cinta Khadijah, support Khadijah dengan segala sesuatu. Bahkan Khadijah pernah mengatakan, kalau sudah tidak ada lagi yang bisa engkau ambil dari diriku ya Rasulullah, tulangku pun ambillah gitu. Setelah aku mati ya, setelah aku mati kata Khadijah, ambillah kalau misalnya itu bisa menolong dakwah. Jadi sampai titik darah, titik tulang penghabisan, bukan lagi titik darah penghabisan. Lalu Rasulullah SAW juga sepeninggal Khadijah gembira dan merasa tenang saat mendengar suara yang mirip dengan Khadijah. Dialah Halah binti Khuwailid. Halah suatu hari datang ke Rasulullah SAW pada saat di Madinah, datang hendak menemui Rasulullah SAW, ada perlu, Halah, Masya Allah, gitu, senang gitu ya, langsung gitu. Allah, Allah, Halah, gitu ya. Bahasa orang Arab seperti apa sih? Nah, itu diriwayatkan oleh Aisyah. Betapa Rasulullah sangat senang gitu ketika dengar suara Halah karena suaranya mirip dengan Khadijah. Dan Rasulullah juga mengatakan bahwa khairun nisa'iha, khairun nisa' hazil ummah maksudnya, sebaik-baik perempuan terbaik umat ini, wanita terbaik di umat ini adalah Khadijah. Dalam riwayatnya khairun nisa'iha Maryam, khairun nisa'iha Khadijah. Jadi sebaik-baik umat ini, perempuan umat ini adalah Maryam tanpa dan, sebaik-baik wanita terbaik, sebaik-baik wanita umat ini adalah Khadijah. Dan kita tidak perlu membahas siapa yang lebih baik, Khadijah atau Aisyah. Ada meskipun ada jawaban dari para ulama, oh Aisyah, ada jawaban dari ulama Khadijah. Tapi menurut saya mereka adalah yang terbaik di antara istri-istri yang terbaik, tapi dengan dimensi masing-masing. Kalau Khadijah dari sisi keibuan, dari sisi harta dan supportnya yang luar biasa kepada Rasulullah SAW, sementara Aisyah dari sisi keilmuannya, dari sisi kemampuan akal beliau, kemampuan otak beliau, kecerdasan beliau, kecerdikan beliau dalam menghimpun segala sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah dan mengabarkannya kepada umat ini. Tidak hanya berita-berita yang berkaitan dengan pribadi seperti ini ya, yang berkaitan dengan fikih, yang berkaitan dengan muamalah. Itu banyak sekali juga diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha selain sirah beliau dengan para istri beliau. Walaupun minkum, itu yang mungkin bisa saya sampaikan dulu dalam di awal 1 jam atau bukan di awal. Yang bisa saya sampaikan, kita lanjutkan dalam diskusi kalau ada diskusi. Mangga Teh Humaira. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakillah khairan. Ustazah sudah berkisah tentang kisah yang luar biasa dan penuh pesan bagi akhwati fillah sekalian yang ingin bertanya. Siapa kira-kira yang mempunyai pertanyaan? Bisa saya persilahkan atau mungkin tulis di chat. Bisa saya bacakan. Nggak ada, alhamdulillah, dadah. Gitu dari, ini ada nih, bismillah. Saya bacakan dari Teteh Irda. Assalamualaikum Ustazah, apakah Rasulullah pernah menceraikan salah satu istrinya? Jazakillahu khairan. Ya, yang pernah kita bahas sama ya, beliau pernah menceraikan Hafsah, tapi dirujuk kembali dan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Jibril datang, Allah menyuruhmu, memerintahkanmu untuk berujuk ke Hafsah rahmatan bi Umar, sebagai rahmat, sebagai kasih sayang atas Umar, dan karena Hafsah adalah istrimu di surga, karena dia adalah qawwamah sawwamah, dia itu ahli qiyamul lail dan juga rajin saum. Jadi meskipun ada kesalahan-kesalahan ya yang berkaitan dengan kepribadian Hafsah pada saat itu, tapi kata Allah, rujuklah dia rahmatan bi Umar. Jadi rahmat turun ke anak itu bisa lewat orang tua, karena kasih sayang Allah terhadap orang tuanya. Sama seperti di surat Kahfi, coba deh yang surat Kahfi itu, bagaimana 2 orang anak yatim juga dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena kedua orang tuanya adalah orang yang soleh. Jadi kalau kita ingin rahmat kita itu turun ke anak 7 turunan seperti Ibrahim alaihissalam sampai ke generasi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kan di doa beliau kan seperti itu.
apa di surat Al-Baqarah, ya Allah berikan karunia, jadi lupa ininya. Ya Allah berikan karunia kepada balad ini, kepada negeri ini gitu ya, dengan nikmat buah-buahan dan jangan sebentar saya biar lengkap doanya. Ini tiba ke sana karena ini ya perceraiannya Hafsah tadi. Tapi menurut saya, masya Allah gitu, Allah Subhanahu Wa Taala itu memberi rahmat atas seorang anak melalui kesalehan orang tuanya. Ya contohnya setelah contoh dari para nabi, yaitu Nabi Ibrahim, ada juga contoh dari para sahabat, yaitu rahmatnya Allah ke Hafsah melalui rahmat Allah terhadap Umar radhiyallahu anha, dan doanya itu bisa kita contek. Doanya yang dari 136 sampai 129, 136 sampai 129. Rabbi ja'al hadzal balada amina warzuq ahlahu minas samarati man amin. Kalau dipikir-pikir kan Mekah itu tandus, nggak mungkin ada buah-buahan dan sebagainya, tapi segala sesuatu itu ada di Mekah. Bahkan ibu mertua saya itu sampai heran, sepi atau jengkol muda itu kok bisa nyampe gitu ke Mekah. Itu kan doa spesifik yang memang dikatakan oleh Nabi Ibrahim. Dan Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Jadi kan kami dua orang muslim dan juga dari zuriyah kami. Dan jadi udah ngetek duluan gitu loh. Dan dari zuriyah kami nanti jadikan mereka umat muslimah, umat yang juga berislam kepadamu, menyerahkan diri kepadamu. Wa arina manasikana, dan perlihatkan atau ajarkan kepada kami manasik. Saya suka dengan doa-doa yang ada di Quran itu, selain ya memang karena masuk diambil dari diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk kemarin ada yang nanya, Ustazah gimana doanya kalau misalnya kita ingin teman setia, ingin teman yang soleh, ingin bukan hanya pasangan, ingin yang seseorang yang bisa mensupport lah gitu dalam kehidupan kita sehari-hari. Lihat doanya Nabi Musa alaihissalam gitu. Nabi Musa alaihissalam yang di surat Toha itu tidak hanya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ada keterusannya di situ, yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli Harun akhi. Jadikan dari keluargaku waziran min ahli. Jadi orang yang mensupportku, wazirku, asistenku, menteriku, maksudnya pembantu, maksudnya yang membantu segala sesuatu dalam dakwahku ini. Dakwahnya Musa. Kita ya apa aja, nggak hanya dakwah. Pikiran kita mungkin lebih ke dunia ya. Musa mah tidak dakwah. Waziran min ahli Harun akhi. Ini Harun saudaraku, gitu. Jadikanlah dia wazirku, jadikanlah dia orang yang mensupport, membantu urusanku ini. Kita bisa rubah Huma misalnya, siapanya, suaminya namanya siapa? Huma? Isa, Ustazah. Oh Isa, kita bisa aja Isa zauji. Gitu. Jadi kan tadi Harun akhi, Isa zauji, lihat nanti di surat Toha. Isa zauji waj'alhu waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri nasra. Isa zauji ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri. Jadikan dia ushdud bihi azri, jadikan dia sebagai peneguhku, wa ashrikhu fi amri, jadikan dia teman dalam perkaraku, kainu sabbihaka katsira, agar kami sama-sama bertasbih kepadamu, sama-sama memuliakanmu, mensucikanmu. Jadi solehnya bareng-bareng masuk surganya. Kain sabbihaka katsira wa nazkuraka katsira, dan mengingatmu bareng-bareng. Innaka kunta basira, engkaulah yang maha melihat atas kami berdua gitu. Jadi masya Allah dari doa-doa ya itu. Ada lagi? Ustazah, itu dari Toha ayat yang sampai ayat ke-33 itu ya Ustazah ya? Ya, yang innaka kunta bina basiro ininya ya, terakhir. Boleh dong diganti, boleh minta untuk diganti suamiku maksudnya. Baik, yang pas, ininya pas bab Haruna akhi. Nah, sebutkan nama suaminya, kayak namanya suami saya Lutfi. Nama suami saya Lutfi. Nah, udah
suamiku berarti zauji. Haruna akhi, itu Harun adalah saudaraku. Ini Lutfi zauji, Isa zauji gitu kalau kata Huma. Kata Mbak Rina, Ajisaka zauji. Kata Syarafina, Haikal zauji dan sebagainya. Gitu. Kalau lagi lebih dari apa nih? Ya, bisa lanjut terus saja ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Baik, umur berapa anak Rasulullah SAW, Ummu Kulsum dan Ruqayyah menikah? Saya tidak tahu tepatnya, yang jelas tidak di bawah 10 ya, masih belasan. Jadi intinya sudah pada haid, bukan seperti Aisyah yang sebelum haid meskipun dicampuri oleh Rasulullah SAW setelah haid. Itu jadi tepatnya Manggala dicari. Terus itu juga bisa beda-beda ya, bisa beda-beda. Ini ntar pendapatnya berapa yang beda. Yang Aisyah pun yang tidak setuju 6 tahun juga banyak. Ada yang mengatakan berapa belas tahun juga ada karena berdasarkan riwayat yang lain. Riwayat 6 tahun itu riwayat letterluck yang ada di Bukhari, memang redaksinya seperti itu. Jadi aku menikah dengan Rasulullah 6 tahun dan dia membina denganku, maksudnya bercampur dengan ketika aku berumur 9 tahun, maksudnya membangun rumah tangga, masuk ke rumah Rasulullah. Sebelumnya masih dengan orang tua, belum bergabung di rumah Rasulullah SAW. Nah, terus bila seorang laki-laki, sebelumnya juga kayak Hafsah, itu juga ada perbedaan pendapat berapa umurnya. Tapi al-kulihal, setahu saya Ummu Kulsum dan juga Fatimah, Ruqayyah tidak terlalu kecil-kecil amat. Bila seorang laki-laki merasa mampu beristri lebih dari satu karena merasa mampu, apakah seorang gadis perlu mempertimbangkannya? Itu semua hak, balik ke hukum asal pernikahan. Hukum asal pernikahan bisa haram, bisa makruh, bisa mubah, bisa halal, bisa sunnah. Jadi tiap orang dengan kasus masing-masing, dengan hukum masing-masing. Menjadi haram kalau istrinya sudah 4, nggak boleh 5 kecuali mungkin diceraikan salah satu karena satu sebab dan sebagainya. Menjadi sunnahnya intinya tergantung. Jadi ini nggak bisa dikatakan umum ya apakah seorang, tapi intinya kita semua perlu mempertimbangkan karena semua bisa saja terjadi apapun gitu. Hari ini mungkin kita terkaget-kaget dengan seseorang yang masya Allah saya juga sangat memuliakan keduanya gitu. Contohnya Agim dan Teh Mimi hari ini sudah jelas resmi beritanya bahwa mereka berdua sudah berpisah gitu. Betapa ujian saya mengenal secara pribadi gitu ya keduanya karena dulu pernah di Darut Tauhid. Jadi apalagi dengan Ten ini masih sering komunikasi karena di kampus pendakwah beliau juga sering betapa kami juga sangat sedih gitu dengan berita tersebut. Tapi siapa yang tahu gitu di balik semua itu, dan kita juga tidak tahu gitu apa yang terjadi ke depannya. Kita tidak bisa bilang bahwa mereka gagal dan sebagainya. Tapi ala kulihal semua perlu dipertimbangkan karena memang itu dibolehkan gitu dalam Islam. Soal bagaimana nanti sukses atau tidak setelah menjalankan, nah itu masing-masing bertanggung jawab atas apa yang diembannya, atas amanahnya tersebut gitu. Ketika bahas tentang Nuh misalnya, Nuh alaihissalam gitu, yang istrinya maupun Lut alaihissalam yang istrinya yang Nuh ya, apalagi anaknya demikian juga, istrinya juga begitu gitu, punya anak dan istri yang durhaka padahal beliau seorang nabi. Apa kita katakan sebagai nabi yang gagal? Ulul azmi loh. Saya agak sedih kalau misalnya ada orang yang mengatakan itu contoh nabi gagal gitu, gak bisa mendidik istri dan gak bisa mendidik anak. Hati itu kan innaka la tahdi man ahbabta, kata Allah. Engkau tidak bisa memberi hidayah ke siapapun, tapi Allah lah yang memberi hidayah kepada seseorang. Jadi itu bukan tidak sesuatu yang tidak bisa dikontrol oleh seorang nabi. Maka ya kita juga patut harap-harap cemas, khauf dan rojaknya harus imbang. Jadi kalau sudah di awal dia mengatakan saya nanti bisa jadi akan 2 atau 3 atau 4 misalnya ya, 2 atau 3 atau 4. Ini kalau bahas gini kenapa sih saya ini? Jadi takut saya. Nah, teman saya ada yang begitu ya gitu. Jadi dari sana dia, karena nanti harus ada yang support saya dalam hal ini, ada yang harus support saya dalam hal itu deh. Jadi dia sudah ngasih tahu gitu, dan teman saya itu mengiyakan gitu dengan syarat tersebut gitu.
gitu, bahkan bahwa dia akan bersedia ketika nanti ada yang kedua, ada yang ketiga, dan seterusnya gitu. Saya nggak tahu kenapa, tapi dia menerima itu. Tapi sekarang ternyata sampai sekarang nggak. Padahal dulu sudah minta izin sebelum menikah, dan sampai sekarang mereka udah 25 tahunan kali ya, dan belum terjadi. Belum bertemu. Malah iya. Belum tes. Nggak tahu, itu kan soal ngetes. Allahu a'lam. Karena dari keluarga yang laki-laki itu begitu juga gitu, karena memang dia melihat ayahnya karena beban, karena punya pesantren beberapa gitu, dan karena nggak mungkin dengan hanya satu gitu yang nanti mungkin akan support di pesantren pertama, kedua, dan sebagainya gitu loh, gitu. Udah mikir seperti itu gitu, karena melihat ke bapaknya juga. Bisa jadi gitu. Tapi ternyata enggak. Ala kulihal semua harus dipertimbangkan. Kalau misalnya mau nyebutin di awal gitu, ada kan yang saya beberapa kali menemani yang ta'aruf gitu. Ada dari yang perempuannya udah menyebut itu duluan, ada yang laki-lakinya menyebut itu duluan. Yang perempuannya menyebut itu, menurut saya nggak usah. Yang menyebut itu duluan. Takutnya jadi kepikiran yang tadinya nggak kepikiran. Ya gitu ya. Jadi tapi semuanya harus dipertimbangkan kalau misalnya kemungkinan itu ada. Apalagi kalau udah disebutkan di awal. Soal terima atau tidak nggak bisa kita, setiap orang punya pertimbangan masing-masing gitu. Dan sekali lagi karena memang syariat itu ada. Lanjut, istri pertama tidak setuju, bisa minta cerai kah Ustazah? Boleh. Boleh. Karena memang dengan inian masing-masing ya, gitu. Boleh, saya tidak bilang tapi bertahanlah ya. Ada kalau memang itu apa ya? Tergantung, semua orang punya kekuatan ini masing-masing gitu. Ada orang yang itu misterius sekali gitu menurut saya, hal yang seperti itu gitu ya. Hal yang demikian ini. Pertama bahwa kalau melihat di lapangan gitu, yang kita kira bahwa oh ini pasti bisa nih orangnya, Masya Allah gitu, kelembutannya Masya Allah, ilmunya Masya Allah, kayaknya dia bisa melewati ini, dia bisa melewati surga dari pintu itu. Tapi ternyata tidak bisa. Ada orang yang tampaknya tidak dibekali dengan agama, tinggal di satu rumah yang sama, kaya-kaya banget juga enggak, cakep-cakep banget juga enggak, punya agama banget juga enggak, tapi mereka bisa melalui bertiga dan saling mensupport satu sama lain dalam kerjaannya. Itu ada yang seperti itu. Jadi misterius sekali gitu, yang Allahu a'lam. Bahkan kalau ibu-ibu tahu, Rasulullah SAW itu pernah menceraikan seseorang yang beliau baru nikahi, dan perempuan ini dikonspirasi oleh para istrinya. Nanti kalau kamu ingin dicintai oleh Rasulullah SAW, kamu bilang ketika Rasulullah datang, Auzubillahi minasyaitonirrajim, dalam sebuah riwayat. Jadi mungkin ada yang tahu, ada yang enggak. Dan itu dan benar, perempuan itu begitu Rasulullah datang dia bilang Auzubillahi minasyaitonirrajim. Rasulullah merasa kok dita'awudzkan seperti itu, dan akhirnya diceraikan saat itu juga sebelum mereka berkumpul. Itu, dan Rasulullah setelah beberapa hari selanjutnya diceritakan apa yang terjadi, beliau mengatakan, memangnya para istri itu mereka sawahibat Yusuf, inna kaidahunna azim, mereka itu teman-temannya itu perempuan-perempuan di zaman Yusuf. Sungguh tipu daya mereka itu luar biasa gitu. Jadi saking persaingannya gitu, jadi sampai bilang ya lucu satu sisi, tapi memang sampai segitunya gitu mereka dalam bersaing, sampai bilang seperti itu untuk perhatian Rasulullah SAW. Allahu a'lam. Lalu minta cerai, enggak ada hubungannya ya. Dan saya belum pernah hadis yang mengatakan bahwa perempuan yang rela di Madun dapat surga itu sebenarnya tidak ada. Secara letterlek seperti itu, surga bisa didapatkan dimanapun, dari bab manapun. Tapi kalau bilang ada, itu adalah hadis,
Saya tadi bilang bahwa dia bisa dapat surga dari situ, bukan hadis ya, emang yang familiar di kita itu. Tidak ada hadisnya secara letterlock mengatakan bahwa seorang perempuan akan masuk surga dari pintu poligami, tidak ada. Kalau misalnya dia mau dicerai, dia mau cerai karena laki-lakinya itu hak dia boleh gitu, boleh dia melakukan itu sepanjang itu menurut saya sepanjang bukan karena kebenciannya terhadap syariat, tapi mungkin dia merasa suami saya sepertinya tidak mampu untuk itu. Ke saya dan ke anak-anak saya saja hak-hak kami belum, apalagi ke yang baru. Pohon yang ini saja belum tumbuh subur, kenapa dia harus memperhatikan pohon yang baru? Gitu. Jadi betapa banyak orang yang justru mematahkan pohon yang lama yang sudah mulai akan bersemi, merusak itu dan berharap dari pohon yang baru gitu. Itu sangat disayangkan. Jadi sepanjang sekali lagi sebabnya minta cerai itu bukan karena kebencian terhadap syariat, tapi bahkan mungkin menolong syariat, bisa jadi suaminya belum mampu, secara agama juga tidak, secara ekonomi juga tidak, gimana mau yang anak-anak yang di sini aja haknya banyak yang tidak tertunaikan, tidak dapat teladan dari dia, dan sebagainya. Intinya sepanjang bukan karena kebencian kita terhadap syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ustazah tetangga sebelah orang Turki tinggal serumah dengan istri sangat rukun solehah semua. Nah itu tidak semua rumah tangga bisa demikian karena tiap rumah tangga punya rahasia masing-masing gitu ya, tidak melulu ya, kita juga tidak tahu gitu di balik apa yang terlihat di luar gitu. Rasulullah karena memang konsumsi rumah tangga, karena beliau milik publik dan rumah tangga beliau juga adalah milik publik, karena berkaitan dengan syariat ya, betapa banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan rumah tangga beliau, sebagaimana kita sudah baca di surat Al-Ahzab berapa episode kemarin gitu, bahwa di balik ayat-ayat yang turun itu ada masalah-masalah begini nih di balik rumah tangga beliau. Tidak orang yang langsung turun wahyu loh gitu, orang yang paling mulia di dunia ini dan wanita-wanita tersebut juga wanita-wanita terpilih, tidak lepas, tidak luput dari masalah-masalah dan riuh, rendah, naik turun situasi rumah tangga. Bahkan pernah maksudnya tidak menyapa mereka dalam sebulan pernah. Bahkan Zainab pernah tidak dikunjungi 3 bulan karena begini. Begitu banyak gitu. Jadi karena ya tadi itu nggak jangan bayangkan bahwa mereka adalah orang soleh, jadi hilang juga manusianya, hilang rasa-rasa manusia yang berkaitan dengan cinta, cemburu, benci, semuanya enggak. Ternyata mereka masih ada, tapi rasa-rasa itu semua bisa direm, bisa dibungkus akhirnya gitu ya, dibungkus dan diselesaikan dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau misalnya contoh kita adalah contoh orang yang seperti malaikat yang tidak punya salah sama sekali, ya sudahlah ya. Kan akhirnya kita malah bisa berdalih, ya namanya juga nabi dan dia kayak malaikat, istri-istrinya pun seperti itu. Gak akan ada contoh nyata ketika kita mendapat situasi naik turun berumah tangga tadi itu. Begitu, insya Allah, Allahu a'lam. Terus apa lagi? Sudah. Istri kedua dibilang pelakor. Belum tentu. Belum tentu kalau memang caranya syar'i, dan sekali lagi ya, dalam Islam juga tidak ada izin sebenarnya. Tidak perlu seorang laki-laki untuk minta izin ke istri pertama kalau dia hendak menikah lagi. Tidak perlu. Nggak ada syariatnya. Dia boleh tanpa izin. Tapi memberitahu, saya kira itu lebih baik. Itu pasti harus. Rasulullah pun demikian memberitahu, karena nanti berkaitan dengan nasab ya. Kalau ini ada nasab ini dan nasab ini, misalnya anaknya nanti ketemu tanpa tahu bahwa dia adalah anak dari ayah yang sama, kan jadinya ini memberitahu sama minta izin beda. Apalagi? Baik, Ustazah Jazakillah khairan. Ini ada juga pertanyaan yang masuk, ada juga Japri ke saya sama dari Teteh Sri.
ini bisa saya satukan sih. Contoh wanita berdagang pada zaman Nabi ialah Khadijah. Bagaimana dengan wanita berdagang bekerja pada saat ini? Banyak nih jualan online. Yang bertanggung jawab menafkahi keluarga adalah suami, tapi sekarang memungkinkan wanita berdagang online lewat sosmed. Uang yang dihasilkan tersebut apakah menjadi hak istri atau hak bersama, dan pahala apa saja yang pahala apa saja jika uangnya dipakai untuk bersama? Apakah ada doa khusus supaya berjualannya laris, manis dan berkah? Kayaknya Dan juga pelaku ini ya, jualan online. Saya iya. jualan tenang. Tapi sekarang Ini lebih sama pertanyaan, Afwan Ustazah, bacain yang satu lagi berkaitan soalnya apakah setelah menikah dengan Rasulullah SAW, Khadijah radhiyallahu anha masih melanjutkan bisnisnya atau beliau langsung fokus menjadi ibu rumah tangga? Afwan Ustazah. Ya, oke. Saya jawab ya, oh ya yang ini ya, bahwa yang bekerja. Kita mungkin lebih sering gini, uangku, uangmu adalah uangku. Ini agak harus betulin. Uangku adalah uangku, uangmu, pada uangmu ada bagian, ada hak untukku, bukan uangmu, uangku juga. Jadi, semua yang kita hasilkan sendiri itu sebenarnya nggak ada harta gono gini, nggak ada harta bersama ya dalam Islam itu. Harta dia, harta kita. Semua yang kecuali mungkin kita ada kongsi bersama, misalnya perusahaan yang memang dibangun dengan mungkin uangnya dari suami atau mungkin dari istri, suami yang mengolahnya, maka itu menjadi harta bersama, tergantung kesepakatan ya. Ada baiknya disepakati. Saya mencontoh seorang teman yang dia punya usaha bersama, dan dia membagi dengan kesepakatan. Jadi kalau istrinya yang mendatangkan kundennya, mendatangkan customernya, istrinya yang mendapatkan lebih banyak. Sementara sebaliknya, kalau suaminya yang mendatangkan customer-nya, maka dari customer tersebut dia mendapatkan lebih banyak bagian daripada istrinya. Jadi sudah ada hitungan detail seperti itu gitu ketika ada harta bersama atau pekerjaan yang diperoleh bersama. Nah, itu ada baiknya dicontoh seperti itu karena memang beda lagi nanti, tetap si istri ini masih punya hak dari harta suaminya sebagai nafkah untuk dia. Karena yang tadi itu diperoleh dengan bukan lewat nafkah, ya kan judulnya, tapi melalui pekerjaan yang dilakukan bersama. Jadi masih tetap ada haknya. Terus salah kalau ada yang mengatakan kemarin ada yang mengatakan ke saya gini, Ustazah, ada yang mengatakan ke saya yakin itu dari pendengaran yang salah, katanya beliau dari Ustadz Adi. Dan saya minta videonya gitu, dan dia nggak bisa membuktikan ada video tersebut. Kata dia, kalau suami istri bekerja dan suami mengizinkan, nah izin suami tersebut menjadikan harta yang diperoleh oleh istri menjadi hak suami. Ngerti nggak? Sekali lagi, suami ketika mengizinkan istri, maka harta yang diperoleh istri dari pekerjaan yang diizinkan oleh suaminya tadi, apapun pekerjaan online maupun offline, mau pekerjaan di luar sebagai apa, maka harta istri menjadi harta lelaki juga. Itu salah. Izin itu betul, tapi tidak serta-merta izin ini menjadi visa yang membolehkan suami untuk ngambil dari harta yang diperoleh oleh istrinya dari keringatnya. Zolim. Kalau tanpa izin istrinya. Tetap itu ada istri. Suami ketika mau menggunakannya, dia harus izin dulu. Harus izin istrinya dulu kalau dia mau menggunakannya. Jadi bukan harta bersama. Tapi kalau misalnya harta yang dihasilkan oleh suami, ada hak istri di situ, ada hak anak di situ. Tidak semua menjadi hak istri. Apakah uang yang dihasilkan, ini udah ya. Dan itu menjadi sedekah ketika, nah sama seperti Khadijah ke Rasulullah SAW, beliau beri semua hartanya, itu menjadi sedekah beliau gitu atas. Malah ada loh dulu seseorang, udah Abi nggak usah bekerja, Abi terus fokus dalam berdakwah. Umi yang
karena uminya mungkin ada kan emang bakat orang yang masya Allah pinter banget dagangnya gitu ya, lebih penghasilannya dari suami. Ini aja saya yang bekerja di sini, saya yang akan mensupport. Kalau nggak salah Pak Amin Rais dan Bu Amin Rais itu, Bu Amin lebih banyak penghasilannya daripada Pak Amin Rais, dan beliau support ke perjuangan-perjuangan, jadi itu menjadi sebuah sedekah. Apakah ada doa khusus supaya jualan saya laris dan berkah? Apa ya doanya? Jualan laris dan berkah. Wa tijaratan lan tabur. Ala kulhan Allahumma barik li. Allah para malaikat mengatakan setiap kita di pagi hari, Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'ti yang bakhil gitu ya, maksudnya lawannya munfik, dan berilah kepada yang bakhil talafa, berikan kepada yang menginfakkan gantinya, dan berikan kepada yang tidak memberi kerusakan harta. Maksud saya doa tersebut juga bisa kita rubah gitu, dari sebenarnya nggak ada yang langsung khusus yang langsung berjualan sih, tapi yang itu yang berkaitan dengan infak. Tapi gini, udahlah nggak usah di ini doa itu. Ketika selama kita meniat, karena ada sebuah hadis, ketika seorang penjual dan pembeli bertemu dan mereka melakukan akad dan mereka tidak bohong satu sama lain, kedua-duanya jujur, maka mereka diberkahi atas apa yang mereka lakukan tersebut hingga mereka berpisah. Nah, itu saja gitu. Jadi kan lewat jualan kita itu, kalau kita mau keberkahan, berjualanlah dengan jujur, katakan yang baik itu baik, yang ada cacatnya ini ada cacatnya, kita informasikan sedetail mungkin kepada pembeli, apalagi online ya, sampai sekecil apapun gitu. Saya luar biasa kalau ada teman tuh, ya Allah, dia kalau ada cacat di itunya tuh sampai fotonya tuh berapa biji nih cacatnya, ini. Jadi kalau kamu ridho dengan cacatnya ini, saya kasih harga segini, diskonnya segini, gini. Mau ya sudah selesai. Dan kalau kan boleh ya jual barang dengan ada cacatnya, selama kita kasih tahu. Yang nggak boleh itu ketika ada cacat dan nggak ngasih tahu. Kalau dikasih tahu boleh, barang reject dan sebagainya itu boleh, selama bukan barang haram. Baik, sudah. Oh, apakah Khadijah masih berjualan setelah? Setahu saya lebih banyak Rasulullah yang menghandle sebelum beliau menjadi diangkat menjadi, tidak banyak diriwayatkan. Tapi alhamdulillah perniagaannya itu masih tetap. Jadi rumah tangga mereka disupport dari perniagaan tersebut. Jadi tidak selesai. Tapi ketika jadi runtuh, perniagaan tersebut menjadi runtuh ketika ada embargo yang 3 tahun tersebut. Jadi mereka sama sekali tidak bisa melakukan perniagaan. Hingga akhirnya 6 bulan setelah itu, dan Rasulullah makin sibuk berdakwah, apalagi setelah setahunan berapa bulan beliau pindah atau hijrah ke Madinah. Nah, itu juga makin sibuk sekali, dan beliau lebih banyak berurusan dengan dakwah, dan dakwah banyak disupport dari infak para sahabat, dan juga dari ghanimah, lebih banyak dari ghanimah, karena dalam ghanimah ada hak Allah, ada hak Rasulullah, dan itu sudah menjadi tidak hanya hukum syariat tapi hukum internasional pada saat itu, bahwa yang menang peperangan dialah yang mendapat bagian. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Sudah mungkin? Sudah lebih dari 5.30. Baik, Ustazah. Jazakillah khairan sudah menjelaskan dan menjawab pertanyaan yang masuk. Semoga ilmu dari Ustazah bisa langsung kami amalkan. Dan untuk amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya diskusi ini sampai 11.45 sih, masih ada 5 menit lagi, tapi kayaknya udah ya Ustazah ya? Ya. Sepertinya sudah.
Biasanya ditambah dengan itu katanya apa? Botram itu botram. Makan bersama online antar ibu-ibu RUR katanya. Nanti ini ngiler online. Kasih doa bersama. Ini palingan ada dari pengurus KMR menawarkan danus. Jadi ibu-ibu KMR masak untuk pemasukannya KMR, selain dari infak yang rutin, ada juga dari dana usaha. Mungkin kepada akhwat yang bertanggung jawab dari Danus itu ada Ukti Maira. Berikut ini infonya, Masya Allah. Assalamualaikum. Jadi dari Danus KMR, kami buka PO buat sebelum puasa. Saya pamit ya, karena mau maghrib. Iya, silahkan Ustazah. Jazakillah khairan Ustazah. Terima kasih Ustazah. Insya Allah bertemu dalam 2 minggu lagi. Ya, Ustazah. Matur nuhun semuanya, maaf lahir batin. Terima kasih banyak Ustazah waktunya. Ya, Ustazah. Iya, jadi kalau ada yang mau pesan bisa kontak nomor yang tadi saya tulis di chat, atau bisa kalau ada yang udah join di grup Facebook-nya Kajian Muslimah RUR bisa komen di postnya, atau kalau ada yang mau follow di Instagram juga ada Kajian Muslimah RUR, bisa langsung DM kalau mau pesan. Nah, ini pengirimannya dari Jerman. Kalau yang sekitar Rhein dan Ruhr bisa diantar, atau mau DHL bisa ambil langsung. Kalau yang di luar Rhein dan Ruhr mungkin harus dikirim pakai pos. Gitu. Insya Allah. Banyak sekali ya jualannya para pengurus KMR nih. Semoga bermanfaat bagi yang menjual dan membelinya juga. Insya Allah segitu dulu infonya dari pengurus Kajian Muslimah RUR, dan ini juga